Pada suatu malam, Widodo mengintip dari balik jendela. Pak Prayogo beserta istrinya memakai pakaian hitam mengadakan ritual. Pak Prayogo dan istrinya memakai baju hitam, kemudian menyembelih 2 kambing hitam. Kemudian darahnya dioleskan di salah satu pintu penghuni kos. Edwin Channel. Halo semuanya, selamat datang di Bilik Horor, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada kali ini, Bilik Horor akan mengangkat sebuah cerita, yaitu pesugihan yang menerkam majikannya. Cerita ini saya dapatkan dari seorang teman di Wonogiri, di mana temannya itu bernama Widodo, itu melihat dengan mata kepala sendiri ritual pesugihan yang dilakukan oleh pemilik kos. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Cerita ini dimulai ketika saya mempunyai teman di Wonogiri, ya. Kemudian temannya namanya Widodo, itu adalah orang yang pintar, cerdas, ya, baru anak SMA, kemudian lulus dan mendaftar di perguruan tinggi negeri di Semarang. Karena cerdas, dia itu diterima. Tetapi orang tuanya itu bilang ke Widodo, "Dok, kamu kalau kuliah, bapak ibumu itu nggak bisa membiayai kamu. Kondisi ekonomi bapak ibumu itu pas-pasan. Jadi tolong dipertimbangkan kalau kamu itu mau kuliah di Semarang." Kemudian Widodo menjawab, "Tenang saja Pak, saya nanti mau cari kerjaan sambil kuliah, yang penting sudah diterima. Besok pagi saya akan ke Semarang untuk survei kos-kosan. Siapa tahu nanti ada kos-kosan yang murah, terjangkau, nanti saya sambil bekerja." Karena waktu sudah larut malam, Widodo kemudian tidur, kemudian bapak ibunya hanya termenung. Kemudian mereka berdoa agar apa yang diinginkan Widodo bisa berjalan lancar dan besok pagi bisa berangkat ke Semarang. Kemudian bapak ibunya tidur. Singkat cerita, pagi hari Widodo bersemangat, jam 5 sudah mulai naik bis menuju ke Semarang. Nah, ketika bis itu sudah sampai Boyolali, itu ada penumpang naik, kemudian duduk di jejernya Widodo. Kemudian Widodo sama bapak ini berkenalan, ternyata nama bapak ini namanya Pak Poniman. Dan Pak Poniman mendengar semua cerita tentang Widodo. Nah, Pak Poniman ini merasa terharu, akhirnya menawarkan kos-kosan di Semarang. Tidak usah bayar kos, yang penting bisa bantu bersih-bersih di sana dan bersih-bersih yang lain juga. Pak Poniman ini mempunyai bos di Semarang, yaitu Pak Prayogo. Dia mempunyai kos-kosan dan juga mempunyai SPBU, punya pom bensin. Kemudian setelah sampai di Semarang, Pak Poniman dan Widodo langsung menuju kos-kosan. Kemudian Pak Poniman menunjukkan kamar yang akan dipakai oleh Widodo. Kamar itu berada di paling belakang. Kos-kosannya lumayan banyak. Kemudian kunci diserahkan ke Widodo, kemudian Widodo membuka pintu. Widodo kaget, "Loh, kok kamarnya kok kotor begini, seperti nggak pernah terpakai." Tapi Widodo nggak masalah, bisa dibersihkan. Kemudian kamar-kamar itu dibersihkan, banyak sarang-sarang laba-laba, debu, itu semua dibersihkan. Nah, pada saat membersihkan, dia itu menatap sebuah cermin tua dan bungkusan kain putih seperti kain kafan. Nah, Widodo tidak berpikir apa-apa, kemudian dia duduk. Nah, pas duduk itu membelakangi cermin, dia melihat bayangan manusia besar, ya, hitam, tapi wajahnya hancur. Widodo awalnya ketakutan, kok bisa ketemu makhluk seperti ini. Seperti kebiasaan Widodo, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu dirinya, dia langsung mengambil sajadah, kemudian sembahyang sholat. Nah, ketika Widodo mengambil sajadah dan sholat, tiba-tiba makhluk besar itu hilang, pras gitu hilang. Widodo sebetulnya nggak kaget juga, karena memang makhluk-makhluk seperti itu yang bisa memusnahkan atau menghilangkan hanya dengan doa. Kemudian Widodo malam itu tidur.
Kemudian di pagi hari Pak Poniman itu memanggil Widodo, kemudian mengenalkan dengan penghuni kos yang lain, yaitu Rara, Agus, dan Budi. Yang lain karena sudah tingkat akhir sedang menjalankan KKN. Jadi yang ada di kos-kosan itu 3 orang, Rara, Agus, dan Budi. Kemudian dikenalkan, kemudian Widodo bertemu dengan ketiga penghuni kos itu, kemudian bercerita panjang lebar. Kemudian Rara bertanya, Mas Widodo asalnya dari mana? Kemudian Widodo menjawab, saya dari Wonogiri, Mbak. Oh, kalau Mbak Rara asalnya dari mana? Oh, kalau orang tua itu asli Klaten, tapi sekarang tinggal di Lampung. Nah, kadang-kadang saya pulang ke Klaten, nengok eyang. Kalau kangen sama bapak ibu, saya ke Lampung. Oh, gitu ya, kata Widodo. Mas Fit, kayaknya dikasih kamar di belakang. Iya, Mbak Rara. Di situ itu sudah lama tidak terpakai, sudah bertahun-tahun. Kemudian Widodo jawab, oh pantesan itu kotor sekali, tapi sudah saya bersihin kok. Ya Mas, ya moga-moga tidak terjadi sesuatu, karena kamar itu tidak lama dibersihkan, jadi mungkin kelihatan kotor dan mungkin sedikit horor, tapi semoga tidak apa-apa ya Mas ya. Ya Mbak, terima kasih. Oke, sekarang saya mau kuliah sama Mas Budi, sama Mas Agus juga mau kuliah. Oh iya, Mas Widodo ngambil jurusan apa? Ambil fakultas hukum, Pak. Oh iya, bagus ya, jurusan hukum juga ya. Oke, kalau saya ekonomi, kata Rara. Kemudian pagi itu Rara, Agus, dan Budi kuliah. Kemudian Widodo itu bersih diri, mandi, bersih ruangan, kemudian berangkat ke kampus untuk survei. Setelah mengunci pintu, kemudian si Widodo itu pergi ke kampus survei. Seluruh kampus dikelilingi hanya jalan kaki. Nah, untungnya kos dengan kampus itu cuma dekat, perjalanan maksimal 15 menit. Ini sungguh luar biasa anugerah dari Tuhan dipertemukan dengan Pak Poniman di bis. Nah, kemudian setelah berkeliling, akhirnya pulang sampai sore. Kemudian sekitar jam 7 Widodo berdoa. Nah, sebelum berdoa itu ternyata makhluk yang kemarin itu muncul lagi. Wajahnya hancur berantakan, badannya gede. Nah, Widodo ngambil sajadah lagi dan berdoa. Makhluk itu hilang. Nah, setelah hilang, Widodo melanjutkan doanya. Tetapi ketika Widodo itu mau jajan nasi goreng ke depan, itu di kamar Rara itu ramai sekali. Penghuni kos, Agus Budi ada di situ, Pak Poniman, kemudian penjual nasi goreng, penjual bakso yang ada di depan kos-kosan itu di kamar Rara. Kemudian Widodo penasaran, ikut nimbrung juga. Ternyata Rara sedang kesurupan. Kemudian Widodo berinisiatif memimpin doa agar Rara segera disembuhkan. Kemudian Widodo memimpin doa, kemudian yang lain juga berdoa sesuai agamanya masing-masing. Setelah sesi berdoa selesai, Rara sadar, ya sadar dari kesurupannya tadi. Setelah sadar, kemudian dikasih minum air putih, kemudian penghuni kos yang lain keluar. Rara masih ditemani oleh ibu-ibu yang jual nasi goreng. Ditemani, kemudian sampai Rara bisa tidur nyenyak. Kemudian Widodo masuk ke kamarnya, yang lain juga masuk ke kamarnya untuk istirahat. Kemudian pagi-pagi sebelum Widodo itu mau ada urusan di kampus, kemudian yang lain kuliah, itu ada tukang kambing datang. Katanya pemilik kos ini namanya Pak Prayogo itu memesan kambing 2 buah warna hitam. Kemudian Widodo berbicara dengan Agus dan Budi, kok aneh ya, Pak Prayogo pemilik kos-kosan ini membeli kambing hitam. Kemudian mereka mempunyai persepsi sendiri. Apakah Pak Prayogo ini mempunyai pesugihan? Pokoknya semua berpikir sesuai dengan angan-angan mereka. Kemudian karena mereka mau kuliah langsung ditinggal saja. Kemudian Widodo juga ke kampus ada urusan. Kemudian Widodo ke kampus, setelah selesai urusan pulang. Kemudian kebetulan Widodo pulang paling awal, yang lain masih di kampus. Kemudian Widodo itu dipanggil pemilik kos-kosan, namanya Pak Prayogo. Mas Widodo, ya Pak, Bapak minta dibuatkan 2 lubang ya, ini di depan kamarmu itu. Oh ya Pak, siap. Kemudian Widodo menggali lubang 2, ya.
Widodo belum terpikirkan menggali lubang 2 itu untuk apa. Kemudian pada malam harinya itu terjadi sedikit keributan ataupun ada suara-suara aneh di depan kosnya Widodo. Setelah ditengok, setelah diintip, ternyata Pak Prayogo, ya, Pak Prayogo itu memakai baju serba hitam. Baju serba hitam, suaminya juga pakai baju hitam. Kemudian sepertinya Pak Prayogo itu melakukan ritual dengan mantra-mantra yang entah Widodo nggak tahu. Nah, setelah melakukan ritual membaca mantra-mantra itu, Pak Prayogo dan istrinya itu menyembelih kambing. Nah, ketika Widodo itu mengintip dari jendela, Pak Prayogo tahu kalau Widodo itu mengintip dari jendela. Kemudian Pak Prayogo dipanggil, kamu tidak boleh cerita ke siapapun. Jadi Widodo ini sudah dipesan nih sama Pak Prayogo, tidak boleh cerita ke siapapun. Akhirnya Widodo hanya diam saja. Kemudian Widodo masuk ke kamar tapi masih mengintip sedikit. Pak Prayogo dan istrinya itu membawa darahnya kambing itu dibawa ke kamar kosnya Rara malam itu. Nah, memang semenjak Rara kesurupan, itu penghuni kos yang ada di situ itu sepakat untuk melantunkan doa-doa sesuai agama masing-masing. Jadi setelah mulai jam 6 sore habis sekolah langsung melantunkan doa-doa supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi lagi, seperti Rara yang kesurupan. Mereka kompak setelah jam 6 itu berdoa. Nah, Widodo mempunyai pemikiran, apakah ritualnya Pak Prayogo itu apakah ada hubungannya dengan makhluk yang muncul di cermin yang besar, wajahnya hancur. Widodo masih menganalisa apakah ada hubungannya antara fakta-fakta ritual sama penampakan-penampakan yang dialami oleh Widodo di digaduk-gaduk, ya, disambung-sambungkan. Apakah ada hubungannya antara ritual dengan makhluk yang besar tadi? Dan Widodo pernah mendengar memang ada ritual yang menggunakan kambing. Kemudian darah kambing setelah disembelih itu darahnya itu dibawa kemana? Misalnya dibawa ke dekat pada seseorang, maka seseorang itu akan meninggal sebagai tumbalnya. Kemudian Widodo khawatir juga, jangan-jangan darahnya itu di dekat Rara, nanti Rara akan menjadi korban. Wah, hatinya Widodo deg-degan karena Rara itu kan baik sekali sama Widodo. Nah, kemudian Widodo itu masuk ke kamar lagi berdoa terus-menerus untuk keselamatan Rara. Nah, paginya ternyata Rara tidak apa-apa. Rara sehat walafiat. Kemudian penghuni kos yang lain juga sehat. Kemudian Rara bersama yang lain itu kuliah, dan Widodo juga ada acara di kampus, ya, untuk mempersiapkan ospek. Di kampus Widodo harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan ospek 2 hari mendatang. Semua didata. Perlengkapan, kemudian bajunya apa, semua didata. Nah, kemudian setelah selesai di kampus ketemu Agus sama Budi. Kemudian mereka ngobrol tentang peristiwa yang dialami oleh Widodo. Apakah ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis? Kemudian Widodo bercerita panjang lebar kepada temannya Agus Budi. Mereka bertiga sangat khawatir kalau terjadi dengan Rara. Kalau sesuatu akan terjadi dengan Rara, entah itu kesurupan ataukah itu tumbal dan sebagainya. Kemudian mereka segera buru-buru pulang. Sesampai di kos, alangkah kagetnya mereka bertiga. Di kos-kosan sudah banyak polisi, sudah dipasang garis polisi yang pita kuning. Kemudian karena Agus Budi dan Widodo itu adalah penghuni kos, diperbolehkan masuk. Ternyata Pak Prayogo dan istrinya itu sudah meninggal di ruangan khusus bagian belakang. Memang ruangan itu setiap harinya gelap, karena Pak Prayogo dan istrinya itu kan punya rumah lain, ya.
Dan Pak Poniman juga jarang ke situ karena Pak Poniman mengurus SPBU-nya Pak Prayogo. Nah, polisi sibuk mengidentifikasi, menyelidiki kematian dari Pak Prayogo dan istrinya. Nah, dengar-dengar Pak Prayogo meninggalnya tidak wajar. Wajahnya hancur, darah bercacaran di mana-mana. Kemudian Widodo mempunyai pemikiran, apakah ini gara-gara ritual tadi malam? Apakah karena menarget Rara gagal, akhirnya pesugihan itu menerkam Pak Prayogo dan istrinya? Nah, setelah jenazahnya Pak Prayogo dan istrinya dibawa ke rumah induk itu jaraknya kira-kira 1 km dari kos-kosan. Kemudian banyak pelayat yang datang, kemudian Widodo dan temannya juga melayat. Nah, setelah selesai, anaknya yang dari Amerika juga pulang. Kemudian Widodo dengan teman-temannya ngobrol sama Pak Poniman dan juga anaknya Pak Prayogo, namanya Cindy. Cindy itu sekolah di Amerika. Ngobrol-ngobrol, akhirnya berbicara ritual tadi malam yang dilakukan oleh Pak Prayogo dan istrinya. Kemudian Pak Poniman yang sudah agak sepuh itu mempunyai insting bahwa ini ada yang tidak beres. Kemudian Widodo juga menceritakan keadaan kamar, penampakan dari manusia yang besar tapi mukanya hancur. Nah, setelah cerita ke Pak Poniman, akhirnya Pak Poniman dengan Cindy putranya sepakat untuk mengundang Ustadz untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di kos-kosan. Memang di kos-kosan ini terdapat seperti hawa mistis, aura mistis. Nah, kemudian Ustadz dipanggil, kemudian Ustadz langsung tahu, mengatakan pada Pak Poniman, Pak Poniman, kos-kosan ini ada yang aneh, ada penunggu, makhluk gaib, dan itu sifatnya jahat. Dia setiap waktu tertentu mencari tumbal. Bahkan salah satu anak kos ini akan dipakai tumbal. Kebetulan anak kos ini berdoa terus-menerus, akhirnya selamat. Dan pesugihan itu akhirnya menerkam Pak Prayogo. Kemudian Pak Poniman bertanya ke Pak Ustadz, Pak, tolong semuanya itu dibersihkan. Pak Ustadz mempunyai kemampuan khusus untuk seperti itu. Baik Pak Poniman. Kemudian juga Bu Cindy, ini saya akan berdoa untuk mengusir roh-roh jahat yang ada di situ. Akhirnya Ustadz itu berdoa dengan kusuk. Dan di dalam sesi 2 itu Pak Ustadz itu seperti melawan sesuatu. Kemudian ada suara jeritan yang sangat melengking keras sekali. Mereka kaget semua. Semakin kuat doa Pak Ustadz, semakin keras. Dan akhirnya setelah sesi doa selesai, suara hilang. Dan Pak Ustadz bilang, ini penunggunya sudah pergi jauh. Kemudian Pak Poniman mengucapkan terima kasih. Dan Pak Ustadz bilang, nanti kalau ada apa-apa lagi, hubungi Pak Ustadz. Kemudian Cindy juga mengucapkan terima kasih. Selang beberapa hari, suasana kos itu semakin adem ayem. Aura mistis sudah tidak ada. Ini membuat lingkungan kos kondusif untuk belajar. Kemudian karena Cindy sekolah di Amerika, kemudian menyerahkan sepenuhnya bisnis bapaknya yang di Semarang dipegang Pak Poniman semua, karena putranya Cindy itu belum selesai kuliah. Akhirnya kos-kosan itu dipegang Widodo ya, untuk membersihkan, merawat dan sebagainya. Widodo nggak usah bayar sampai lulus. Wah, ini menurut Widodo sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Kemudian Pak Poniman disuruh membersihkan rumah induk, menjaga rumah induk sekaligus usaha bapaknya pom bensin. Nah, setelah itu hari-hari berikutnya kos itu terasa sejuk dan tenang. Kemudian Cindy berangkat lagi ke Amerika untuk sekolah karena memang belum selesai. Oke, teman-teman, begitu tadi cerita tentang pesugihan yang menerkam majikannya sendiri. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita tadi? Kalau ada pendapat silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe
agar channel Bilik Horor ini berkembang dan bisa menyuguhkan cerita-cerita horor yang membuat bulu kuduk merinding. Oke, sekian dan terima kasih.